Baik, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koordinator kelasnya siapa ya? Saya Pak. Ihdar Irwansyah. Oke. Tolong kalau ada yang join nggak di mute, nanti koordinator kelasnya bisa melakukan mute karena sudah saya jadikan co-host. Siapa? Oke. Sebelum kita mulai, saya ingin melihat dulu kondisi kelasnya. Siapa saja yang pernah menggunakan SIG dan belum, kemudian produk apa sih yang selama ini digunakan, maksudnya aplikasi SIG apa yang dipakai, kemudian terkait dengan kita yang berada di dunia IT tentu saja tidak lepas dengan bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman apa atau tool apa yang pernah digunakan untuk membuat SIG, apakah Anda pernah buat atau belum, nanti Anda bisa pilih di pooling yang akan saya launch sebentar lagi. Oke, ini poolnya sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Silahkan Sudah Pak, sudah. Anda pilih. Baru 14 orang, yang lain belum ada tanda-tandanya untuk memilih. Baru 19 orang dari 22 orang. Yang co-host kayaknya nggak bisa milih ya, sebentar. Saya tidak bisa milih Pak. Ya, sebentar. Oke, sudah saya ganti. Silahkan yang co-host tadi. Baru 19 orang, masih ada 4 orang yang belum milih. Apakah orangnya ada di lokasi atau nggak muncul pilihannya? Di saya tidak muncul Pak. Yang lain?
Yang lain, halo, halo. Apakah Saya polisi sudah, Pak. yang belum muncul? Yang belum muncul aja, yang belum muncul. Yang belum milih masih ada 3 orang. Oke, sudah 4 menit ya, saya end aja poolnya. Baik, ini adalah hasil pool. Rata-rata sudah pernah pakai produk SIG, salah satunya adalah Google Map ya. Ini mungkin paling banyak karena di layanan-layanan seperti Gojek atau Grab itu juga menggunakannya Google Map. Ada yang sebagian dulu pernah pakai Waze. Namun sekarang ada satu lagi sebenarnya yang tidak saya buat di situ. Kalau Anda milih lainnya, ini mungkin Anda paham bahwa penyedia layanan seperti Gojek maupun Grab itu ternyata menggunakan OpenStreetMap ya. Itu juga layanan SIG yang cukup banyak digunakan, terutama oleh layanan-layanan e-commerce ataupun layanan-layanan ride hailing seperti Grab maupun Gojek. Kemudian bahasa pemrograman yang digunakan ini ada beberapa orang yang menjawab menggunakan Java dan Python. Berarti sebagian besar itu belum pernah menggunakan bahasa pemrograman. Yang akan kita gunakan nanti adalah Python untuk membuat ya inilah editing sederhana maupun sistem informasi sederhana yang bisa kita gunakan untuk mengotak-atik atribut-atribut yang ada di dalam sebuah peta ataupun data-data geospasial. Ini pesertanya kok 23. Kayaknya kalau di grup lumayan banyak. Ini kayaknya banyak yang keluar dari ini, Pak. Matkul ini, Pak. Bagus aja sih, cuman kalau di grup sepertinya kok banyak sekali, masih ada 50-an. Nanti tolong disampaikan lagi di grup yang tidak mengambil, tolong keluar dari grup, jadi enggak sebanyak itu manusianya. Siap, Pak, siap. Oke, pertama-tama tadi e-learning saya sudah share juga linknya. Nanti Anda bisa login di sini. Saya share screen dulu. Bisa login di sini nanti. Informasi geografis ada di sini. Saya belum isi ini ya, nanti kalau berjalannya waktu biasanya ini akan saya isi berbagai macam hal di sini dengan isian yang nanti jauh lebih lengkap, termasuk ujian segala macam kita akan ada di sini. Kemudian yang berikutnya, Anda juga saya minta untuk membuat akun Esri di esri.com ini. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, Esri ini adalah pemain paling tua mungkin dan juga paling kompleks dalam sistem informasi geografis, dan juga kalau kita lihat dia sudah sampai ke deep learning dan machine learning ya. Jadi untuk sistem informasi geografis ini sudah sangat jauh sekali di platformnya Esri. Nah, nanti Anda bisa buat account di sini. Ada tulisannya sign in di situ, ada tulisannya create public account. Isikan nama, last name, email dengan confirm email, isikan lagi di bawahnya. Kemudian nanti di sini Anda checkmark
dua opsi yang ada di bawah ini, kemudian klik next. Ini saya isikan aja. Bentar, saya lupa gimana. Seperti itu. Kalau sudah, klik next. Kemudian cek di email. Nanti akan muncul notifikasi. Notifnya modelnya seperti ini. Nah, itu Anda diminta untuk mengikuti link di sini. Kita nanti bisa buat account dan username dan passwordnya. Username-nya sebaiknya disamakan aja dengan email tadi. Mahasiswa informatika unmul@gmail.com. Oke. Passwordnya Anda create account. Sudah, ini kita langsung di loginkan ke dalam layanan Esri-nya atau layanan yang akan kita gunakan nanti. Ini kita bisa lihat di sebelah kanan atas itu sudah login secara otomatis. Kemudian Anda bisa pilih nanti ke training. Oke, di sini nanti kita akan banyak bereksplorasi di bagian training ini, termasuk nanti memilih course yang akan kita gunakan. Oke, sampai di sini silakan Anda kerjakan dulu pendaftaran atau login ke layanan Esri sampai dengan di sini ya, sampai dengan di Esri Academy.
Baik, untuk pendaftaran, apa ada yang belum selesai? Yang pendaftaran di Esri? Belum, Pak. Silahkan diselesaikan dulu, nanti kegiatannya sekuensial ya. Kalau misalkan Anda belum menyelesaikan itu, Anda nggak akan bisa menyelesaikan yang selanjutnya. Semua akan berlangsung rata-rata sekuensial seperti itu. Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan. Ini berarti kalau di webnya klik trial akun ya, Pak? Trial account. Kayaknya tadi nggak ada trial. Bukan trial account deh. Bentar. Maksudnya saya kebukanya malah esri.com gitu, Pak. Bukan klik yang apa namanya? Bukan yang artgis.com. Bukannya dari yang mana ya? Yang esri.com dibuka di situ. Sebentar, Pak, saya coba dulu, Pak. Iya, kalau bisa dicoba dulu. Kalau bingung silakan tanya temennya. Yang baru masuk juga silakan tanya temennya. Saya ulangi, nanti masuk ke esri.com, kemudian sign in di situ. Di bagian bawah ada tulisannya create a public account. Nah, ini yang digunakan. Kalau sudah diisi semua, nanti verifikasi lewat email. Nanti Anda bisa di email itu Anda bisa ikuti tautannya atau linknya. Nanti diminta membuat username dan password. Nanti akan otomatis login ke dalam Esri-nya ya. Jadi akan login otomatis seperti ini. Di bagian kanan bawah, kanan atas nanti juga sudah terlihat nama Anda sudah diloginkan oleh sistemnya. Kalau sudah seperti itu, Anda nanti langsung ke bagian training di Esri Academy. Kalau sudah sampai sini, nanti kita akan memilih salah satu training yang bisa Anda ikuti.
Oke, saya rasa udah semua ya. Sudah 8.40 soalnya, kelamaan. Balik ke training S3 kita. Nah, nanti Anda di sini bisa mengambil training yang saya suggest atau akan jadi target perkuliahan kita. Ada beberapa yang pasti cuma basic saja, tidak sampai yang belum sampai menengah lah paling enggak. Ini adalah dasar-dasarnya. Nanti Anda kalau mau eksplorasi lebih lanjut, Anda bisa pakai baik untuk digunakan untuk tugas akhir maupun untuk keperluan penelitian. Nah, di dalam S3 Academy ini, portalnya ini, kita bisa memilih course mana yang ingin kita ikuti. Dan course ini punya sertifikat ya. Jadi kalau kita menyelesaikan course tersebut dan eligible untuk menerima sertifikat, maka Anda akan diberikan sertifikat. Ini saya ambil contoh aja. Di My Academy, kemudian Learning Activity. Ini salah satu account saya. Nah, kalau kita menyelesaikan contoh yang ada sertifikatnya, Web Course ArcGIS Online Basic di sini. Kalau kita lihat di sini udah selesai, dia akan ngasih tahu kapan selesainya. Kemudian kita mau lihat sertifikatnya, tinggal klik view sertifikat di sini. Nah, ini udah ada sertifikat. Nanti Anda akan mengumpulkan sertifikat-sertifikat ini. Di situ juga sudah tertera Anda telah mengikuti course yang berapa menit atau jam durasinya. Ini jam dan durasi ini bukan jam durasi kita ngikutin course-nya. Ini standarnya mereka. Bisa jadi lebih cepat. Misalkan kita cerdas gitu, 1 jam udah selesai. Atau bisa jadi kita lagi kurang konsentrasi kerjakannya mungkin di atas jam 2 malam, sudah ngantuk, bisa jadi 4 jam baru selesai. Nah, ini course di sini standarnya Esri ya. Kalau di sini yang dipampang berapa jam, berapa menitnya. Tapi realnya bisa jadi kita lebih cepat, bisa jadi kita juga lebih lambat. Jadi nanti kita akan mengikuti beberapa course yang ada di sini. Harapannya sih sebelum UTS Anda sudah menyelesaikan semua course yang ada di sini dan Anda sudah menerima beberapa sertifikat. Oke, untuk tahap awal yang sebenarnya saya mau Python dulu ya. Karena Python ini terkait erat dengan positioning Anda sebagai mahasiswa informatika. Mahasiswa informatika harus bisa programming kan gitu. Jadi kalau misalkan Anda nggak bisa programming itu agak lucu juga gitu. Anda sudah di label mahasiswa teknik informatika atau ilmu komputer atau computer science atau sistem informasi, anything lah yang terkait dengan komputer, pemrograman itu wajib. Nah, di sini nanti Anda ada tulisannya search for the training unit. Ini kita ArcGIS online, Anda klik search. Ambil yang getting started. Anda klik sebelah kiri itu ada getting started, kemudian Anda filter lagi. Di sini ada tulisannya free course, nggak perlu cari yang berbayar. Formatnya dalam bentuk web course ya. Web course. Nah, kita ikutin dulu yang ArcGIS Online Basic. Sekitar 1 jam 50 menit. Kalau sudah sampai sini, Anda bisa launch course-nya atau kegiatan course ini bisa Anda ikuti. Di sini biasa disampaikan, pertama dia akan ngasih tahu dulu apa sih course ini. Nah, jadi course ini menyampaikan bahwa Anda akan belajar tentang sistem informasi yang basisnya cloud.
Kemudian di situ Anda bisa melakukan berbagai macam aktivitas seperti menggunakan data-data peta, kemudian berbagi konten, dan juga berkolaborasi. Ini merupakan course yang fundamental atau mendasar dalam salah satu rangkaian course yang ada di Esri terkait dengan penggunaan services atau layanan ataupun software mereka, terutama di sini yang terkait dengan ARGIS Online. Kemudian tujuannya Anda bisa mendefinisikan, jadi sederhana ya. Tujuannya Anda bisa mendefinisikan apa sih ARGIS Online itu, kemudian Anda bisa menyampaikan apa saja kegunaan dan kemampuan yang bisa dideliver oleh ARGIS Online. Untuk persyaratan software yang digunakan, Anda cukup menggunakan ARGIS Online, artinya basisnya adalah menggunakan browser. Jadi kalau Anda bisa buka browser, artinya Anda bisa mengikuti course ini. Kalau course yang lain kadang ada yang perlu software. Nanti untuk software akan saya sampaikan di pertemuan yang berikutnya. Mungkin juga akan saya deliver lewat e-learning.unmul.ac.id, termasuk untuk lisensi softwarenya itu juga nanti akan saya umumkan di grup WhatsApp. Sementara ini kita baru setup server yang dipakai untuk proses autentikasi, jadi nanti autentikasi softwarenya itu secara online ke server yang akan kita siapkan. Nanti Anda akan menerima license dari situ untuk digunakan selama 1 tahun kalau saya nggak salah. Jadi Anda bisa gunakan dan itu bisa di renewal lagi 1 tahun. Lumayan sih kalau menurut saya software yang bisa digunakan ini bisa bermanfaat buat Anda sampai Anda kerja bahkan. Nah kalau untuk yang basisnya online atau istilah lainnya ada yang bilang AGOL ya, AGOL. Artinya ini semua berbasisnya cloud, Anda nggak perlu software lain kecuali browser. Dari sini Anda bisa mulai, kalau misalkan semua sudah terpenuhi syaratnya, kalau online berarti juga perlu kuota internet, ini klik start. Anda bisa ikuti di sini dari 1 sampai dengan berapa nih, terakhir 4, kayaknya ya sampai 4. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanya? Tidak ada? Sepertinya enggak ada, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada silakan Anda eksplorasi dulu, nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas. Lebih baik lagi kalau Anda sudah menyelesaikan dan memperoleh sertifikat. Kalaupun masih belum bisa ataupun ada kesulitan, nanti di pertemuan berikutnya bisa kita bahas. Jadi nanti polanya seperti itu, saya berikan semacam guidance atau arahan di depan, Anda bisa self-learning, karena kalau self-learning itu jauh lebih paham ya. Kalau misalkan polanya e-learning kayak gini memang dituntut untuk self-learning. Kalau Anda cuma mendengarkan saya ceramah aja, bisa jadi Anda ya sebagian mungkin atau sebagian kecil yang ada di dalam Zoom meeting ada yang tertinggal atau ada yang justru tidak mengikuti. Nah, itu jadi tidak efektif pembelajarannya. Oke. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam. Pagi Pak, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.